Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi sebagai dosen tetap di salah satu program studi pendidikan guru PAUD FKIP Universitas Mula Warman. Salah satu mata kuliah hari ini merupakan mata kuliah pilihan terutama di semester 6 pada konteks kurikulum KKNI. Mata kuliah itu judulnya adalah Pengembangan Pembelajaran Pola Asuh Berbasis Budaya Rumpun Kalimantan, yang merupakan mata kuliah pilihan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, analitis, dan aplikatif mengenai pola asuh anak usia dini yang berakar pada nilai-nilai budaya, praktik, dan kearifan lokal masyarakat Rumpun Kalimantan Timur. Mata kuliah ini juga mengkaji relasi antara budaya, keluarga, dan pendidikan anak dalam konteks etnoparenting, serta implikasinya terhadap pengembangan pembelajaran responsif budaya yang dikenal culturally responsive learning yang ditujukan untuk penguatan identitas budaya anak. Mata kuliah ini juga menekankan keterampilan merancang model pembelajaran, bahan ajar, dan media edukatif berbasis budaya lokal yang adaptif terhadap tantangan modernitas, digitalisasi, dan keberagaman keluarga. Pembelajaran pun dilaksanakan melalui studi kasus, observasi lapangan, diskusi kritis, dan proyek pengembangan produk pembelajaran berbasis budaya. Luaran mata kuliah berupa hasil diseminasi pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya Rumpun Kalimantan dalam bentuk laporan ilmiah, publikasi ilmiah pada jurnal atau conference, atau presentasi sebagai presenter pada forum ilmiah, dan itu merupakan hasil diseminasi proyek masing-masing mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus. CPL 1 mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai keragaman budaya dan kepercayaan, serta memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan berdasarkan kearifan lokal, hutan, tropis, lembap, dan lingkungannya di Kalimantan, serta mampu menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara mandiri maupun kelompok di bidang PAUD dan kewirausahaan. Adapun CPL ketiga mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip dasar PAUD termasuk landasan filosofis, psikologis, sosiologis, pedagogis, dan yuridis yang mendasari penyelenggaraan PAUD, serta mampu mengembangkan pendekatan pembelajaran kontekstual berdasarkan nilai-nilai sosial budaya di lingkungan hutan tropis lembap Kalimantan. CPL yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang, memodifikasi, dan menciptakan media pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan berbasis lingkungan lokal Kalimantan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sementara CPMK, capaian mata kuliah dirancang salah satunya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pola asuh anak usia dini serta keterkaitannya dengan nilai budaya Rumpun Kalimantan dalam perspektif pendidikan dan etnoparenting. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis praktik pola asuh tradisional masyarakat Kalimantan yang terdiri dari Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, dan subculture lainnya, serta relevansinya terhadap perkembangan anak usia dini di era kontemporer. Mahasiswa juga mampu memetakan nilai-nilai kearifan lokal Rumpun Kalimantan yang berpotensi dikembangkan menjadi konten dan strategi pembelajaran berbasis budaya. Berikutnya, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar dan media pembelajaran berbentuk modul, lembar aktivitas, media digital sederhana,
yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya rumpun Kalimantan dalam praktek pengasuhan dan pendidikan anak usia dini. CPMK terakhir adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap apresiatif dan etis terhadap keberagaman budaya lokal sebagai landasan penguatan identitas, karakter, dan keberlanjutan nilai budaya dalam pendidikan anak usia dini dalam bentuk laporan ilmiah, publikasi ilmiah pada jurnal atau conference, sebagai presenter pada forum ilmiah yang sebagai diseminasi bagi mahasiswa tersebut. Itulah capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah pada pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya rumpun Kalimantan. Adapun asesmen yang akan saya gunakan yakni proyek mahasiswa dinilai dari mini research berbasis reflektif yang dilakukan dengan proporsi penilaian 25%, studi kasus atau tugas mahasiswa dinilai dengan presentase 20%, UTS dengan presentase 15%, UAS dengan presentase penilaian 25%. Adapun aspek lain seperti kehadiran, kedisiplinan, dan keaktifan mahasiswa itu juga mendukung dalam proses asesmen dengan bobot presentase 10%. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran di dalam kelas pada mata kuliah pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya rumpun Kalimantan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya di semester 6. Kemarin sudah liburan, cukup panjang liburnya. Sekarang kita bertemu kembali di salah satu mata kuliah pilihan di program studi PG PAUD. Dan saya juga kemarin dihubungi oleh Mbak Lira bahwa hari ini merupakan jadwal perkuliahan kita. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, biasa dipanggil Pak Ozi. Jadi itu perkenalan singkat, dan sebelum saya memulai penyampaian materi, silakan Mbak Lira pandu rekan-rekannya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Lira sudah memandu berdoa. Bagi rekan-rekan di kelas B 2023, silahkan buka presensi startnya. Sudah saya buka untuk mengisi presensi di pertemuan pertama ini. Namun perlu diketahui bahwa pertemuan pertama ini Pak Oji biasa menggabungkan dua pertemuan karena ini merupakan salah satu strategi yang memfokuskan pada luaran mata kuliah. Oke, kita fokus ke RPS dulu. Secara garis besar, mata kuliah ini berjudul Pengembangan Pembelajaran Pola Asuh Berbasis Budaya Rumpun Kalimantan. Kemudian diampu oleh dua dosen dengan saya sendiri dan Ibu Olbi. Nanti di pertemuan ke-8 setelah UTS, rekan-rekan akan beralih ke dosen berikutnya. Kemudian deskripsi mata kuliahnya seperti ini. Mbak Lira bisa dibacakan paragraf pertama. Mata kuliah pengembangan pembelajaran pola asuh berbasis budaya rumpun Kalimantan merupakan mata kuliah pilihan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, analitis, dan aplikatif mengenai pola asuh anak usia dini yang berakar pada nilai, praktik, dan kearifan lokal masyarakat rumpun Kalimantan. Paragraf pertama ini menitik beratkan kompetensi bagi mahasiswa itu mampu mendeskripsikan budaya yang ada di bumi Kalimantan Timur, yang mana dari beberapa literatur klaim suku terbesar di Kaltim itu adalah Dayak, Kutai, serta Banjar. Juga ada di daerah Pasir disebut suku Pasir. Nah, di Prodi PG PAUD ini merupakan perwujudan dari ciri khas Prodi PG PAUD, sehingga muncullah mata kuliah ini. Namun mata kuliah ini sebenarnya merupakan pengembangan dari etnoparenting yang ada di UPI Bandung. UPI Bandung itu punya semacam lab school yang fokus kepada pengembangan budaya pengasuhan. Nah, nanti akan saya sedikit bahas di beberapa slide yang keterkaitan dengan etnoparenting. Kemudian kita beralih ke paragraf kedua. Ada Mas Anas hadir. Mas Anas tidak hadir ya? Coba saya cek dulu. Mas Arifin hadir. Oke, tolong Mas bisa dibantu membaca paragraf yang kedua.
diarahkan untuk menganalisis nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, kearifan ekologis. Oke, baik, terima kasih Mas Arifin. Itu adalah tawaran dari mata kuliah ini terkait luaran mata kuliah yang mau dicapai. Jadi setelah rekan-rekan mengambil pertemuan sampai pertemuan ke-8, itu akan dibagi beberapa sub kelompok untuk fokus pada penugasan capaian mata kuliah tersebut. Dan bisa dipilih apakah ingin concern kepada diseminasi, atau concern menghasilkan publikasi artikel, ataupun concern pada menjadi pembicara pada forum ilmiah sebagai penyaji maupun presenter. Sepakat ya kita terkait kontrak perkuliahannya? Sepakat. Oke, sekarang Pak Oji akan fokus pada materi. Baik. Tadi sudah disinggung tentang deskripsi mata kuliah, kemudian definisi etnoparenting, itu fokusnya adalah konsep pola asuh dan praktek pengasuhan anak yang berakar pada nilai, norma, kepercayaan dan tradisi budaya lokal setempat. Itu secara definisi etnoparenting. Kemudian cakupannya nilai budaya, praktek pengasuhan tradisional, dan tujuannya apa. Nah, sementara dalam konteks PAUD, prakteknya itu ada beberapa poin, yaitu ritual, cerita rakyat, kemudian filosofi, kepercayaan yang dianut oleh etnis tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian pembiasaan itu diwariskan secara turun-temurun di keluarga masing-masing. Lalu berikutnya adalah apa sih istilah lain dalam konsep pengasuhan? Dalam beberapa literatur secara global yang saya sudah elaborasi, ternyata pengasuhan itu ada dalam konsep sosial antropologi. Jadi mahasiswa PAUD kalau kedepannya ingin membuat riset yang berhubungan dengan budaya pasti berhubungan dengan sosial antropologi. Kemudian indigenous parenting, artinya parenting berbasis kearifan lokal. Lalu parenting based local wisdom. Apa Pak bedanya indigenous dengan parenting based local wisdom? Sangat berbeda. Di luar negeri keywords-nya lebih kebanyakan indigenous. Misalkan seperti suku aborigin di Australia itu dikenalnya indigenous. Kemudian ada beberapa literatur mengatakan bahasa Indonesia dipelajari juga oleh negara lain di Afrika. Saya lupa negara mana waktu itu. Yang jelas cakupannya ada di daerah sini. Lalu yang terakhir adalah parenting tradition. Ini secara rumpun ilmunya gitu. Kok bisa ya Pak ada pola asuh di mata kuliah Prodi PG PAUD gitu? Ya karena cakupan Prodi PG PAUD itu adalah anak-anak sejak dalam kandungan, kemudian lahir hingga dia berusia 8 tahun. Cukup lama ya. Kalau kita hitung dari hitungan 1 hari berarti ada 1001 hari. Ketika anak itu lahir, tugas perkembangannya dan di Prodi PG PAUD yang mata kuliah ini yang ingin difokuskan. Nah, perlu saya sampaikan ini beberapa hasil pengembangan mata kuliah yang sudah saya fokuskan dengan bimbingan ya kakak kelas Anda lah. Dari angkatan 2022, 2021, dan 2020 mereka menghasilkan beberapa penelitian dalam bentuk RPKIM. Misalkan yang seperti ini adalah penelitian saya yang fokusnya ke arah keragaman budaya pengasuhan di 3 suku, dipecah di beberapa suku yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa PG PAUD sebelumnya. Lalu ini yang terakhir ada mahasiswa yang meneliti tentang pengasuhan di suku Dayak Kenyah di daerah Desa Pangpang. Mereka meneliti tentang budaya tari di sana. Karena di Pangpang itu ada kebiasaan yang dilatih untuk anak-anak di sana tentang pengenalan tarian daerah. Nah, itu dalam konteks anak usia dini masuk dalam pengasuhan. Seperti itu. Kemudian ini juga ada penguatan karakter dalam perspektifnya etnik suku Banjar. Oke, ini nanti prosedur penugasan yang akan saya berikan setelah ini secara mandiri ya. Kita langsung ke materi berikutnya. Fokusnya adalah ke teori. Nah, sebelum berbicara teori, saya ingin mereview dulu dari rekan-rekan yang hadir hari ini apa yang dimaksud dengan pengasuhan. Pengasuhan adalah nilai-nilai yang kita peroleh sejak lahir, yang diajarkan oleh orang tua kita secara turun-temurun. Misal di suku Jawa istilahnya ada budaya amit kalau lewat depan orang. Kemudian di suku Kutai ada juga mitos kalau
lewat dari maghrib nanti akan diculik sama hantu. Jadi sebelum maghrib diminta segera pulang. Di Sunda juga ada, mungkin beda penyebutan, yaitu pamali. Di sana juga ada, yang mana kalau itu dilanggar terkena berbagai musibah. Memang beberapa masyarakat awam memandangnya itu adalah hal musyrik kalau dalam masyarakat awam. Namun dalam konteks pengasuhan anak usia dini, kita tidak berbicara musyriknya, tapi kita membahas bagaimana nilai-nilai kebiasaan ini bisa selalu dikenalkan pada generasi berikutnya. Kenapa? Karena kita menyadari terkadang kita lebih banyak mengambil cara mengasuh anak di TikTok. Misalkan ala Nikita Willy, sebelum menikah dia sudah prepare nih, 6 bulan sebelumnya dia mencari referensi bagaimana sih menjadi seorang mami yang baik bagi anaknya. Nah, kita kebanyakan ambil ke arah sana, padahal di Indonesia banyak kearifan lokal yang masih bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, kemudian teori-teori apa yang perlu saya kenalkan? Secara garis besar teori adalah ini. Ada 10 teori. Saya tidak akan membahas satu persatu karena waktu kita nggak cukup. Yang pertama adalah teori kelekatan, yaitu dari John Bowlby dan Mercy Ainsworth yang dikenal dengan attachment theory, yaitu bagaimana teori kelekatan itu bisa membentuk engage atau istilahnya keterkaitan emosi dengan seorang ibu gitu. Makanya kadang dalam pengasuhan itu kenapa ada aturan ataupun rules dari orang kesehatan sejak baby itu lahir wajib diberi ASI hingga 2 tahun. Nah, itu momentum di mana teori kelekatan berfungsi di sana dalam konteks PAUD. Kemudian berikutnya teori pola asuh parenting style. Diana Baumrind seperti pola asuh gaya permisif, gaya otoriter, gaya demokratis itu juga bagian dari teorinya Baumrind. Ini yang paling sering dipakai di Indonesia tentang teorinya Baumrind. Kemudian yang berikutnya teori kognitif Jean Piaget. Ini yang selalu mungkin teman-teman dengar, ada tahap praoperasional konkret, tahap konkret dan lain sebagainya. Itu bagian dari teori perkembangan kognitif untuk Piaget. Kemudian yang berikutnya Lev Vygotsky. Nah, ini saya perlu cerita ini. Lev Vygotsky ini adalah muridnya Jean Piaget. Menurut historinya begitu. Vygotsky meneruskan pemikiran Piaget tapi didefinisikan dalam batasan sosial kultural. Nah, mata kuliah ini pun mengadopsi dari sini tentang sosial kultural itu seperti apa yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya teori ekologi dari Broppenberger yang ada 4 lapisan, lapisan meso dan lain sebagainya. Itu pasti dipelajari oleh mahasiswa FKIV. Berikutnya teori belajar sosial Bandura. Pernah mendengar enggak yang mengatakan anak itu bagaikan kertas putih yang kosong? Pernah. Inilah yang mencetuskan Bandura ini. Tetapi dipatahkan dengan beberapa pendapat seperti Montessori yang mengatakan tidak benar anak itu seperti kertas putih yang kosong karena anak itu punya potensi bawaan. Kan nggak mungkin anak ketika habis lahir nggak diajari menangis dulu baru bisa. Berarti dia kan sudah punya potensi. Dan usia 2 bulan nggak mungkin anak tidak takut sama orang asing karena dia sudah punya daya kognitif seperti mesin scan. Dia nyeken bahwa ini orang tuaku atau bukan. Maka pendapatnya Bandura tadi dipatahkan oleh Montessori. Begitu ya. Selanjutnya teori perkembangan psikososial Erikson. Nah, ini yang saat ini banyak anak-anak Gen Z itu terjebak di bagian sini. Misalkan waktu kecil dia sering dibully, dia menjadi ragu, atau waktu kecil dia sering memendam semua perasaannya karena dia posisi anak pertama, jadi harus ngalah sama adiknya. Dalam teori psikososial itu nggak dibenarkan. Dan yang ngomong adalah Erikson. Lalu berikutnya teori perkembangan moral dan teori humanistik. Ini berkaitan erat, fokus pada pengenalan perilaku baik, nilai agama, hal yang boleh dan tidak boleh. Itu dikenalkan dalam teori perkembangan moral. Nah, yang terakhir, kalau poin 1 sampai 9 itu berbicara teori, poin 10 ini berbicara perspektif kontemporer. Artinya yang mengalami pembaharuan
dari tahun ke tahun. Makanya saya bawakan buku Babon ini yang memfokuskan tentang ethnoparenting. Karena ethnoparenting ini dikenalkan di tahun 2019. Sekarang tahun 2000 berapa tahun? Sekitar 7 tahun. Maka teori ini berkembang sampai sekarang. Makanya di Indonesia ada kurikulum profil pelajar Pancasila, bagian dari sini juga dasar teorinya. Kenapa sekarang mulai banyak orang-orang diminta acara event pemerintah pakai baju daerah, kenalkan seperti itu juga turunannya gitu. Nanti kita bahas juga di bagian berikutnya. Saya langsung ke video aja karena yang lainnya adalah penjelasan nanti bisa Anda dapatkan di bagian start di menu materi. Di sini ada sudah saya upload terkait seluruh materi yang tadi saya sampaikan. Ya, kita langsung ke video saja, baru setelah itu penugasan. Oke, ini dia. Saya akan putarkan video tentang Dayak, baru Banjar. Akan berbagai kegiatan kunjungan, belajar tari, serta musik tradisional khas suku Dayak ini merupakan bagian dari pendidikan yang diberikan anak-anak muda mulai dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Singkawang, Sanggau. Oke, itu tadi adalah hasil wawancara tentang sebuah lembaga komunitas masyarakat yang punya visi untuk pelestarian budaya tentang Dayak, yaitu dari penggunaan bahasa ibu, kemudian pengenalan tentang tradisi yang ada di Dayak. Artinya, mereka punya semangat ke arah sana. Dan memang suku Dayak secara historis merupakan suku tertua di bumi Borneo. Bumi Borneo berarti Pulau Kalimantan, termasuk di daerah Malaysia maupun sekitarnya. Makanya saya ngambil contoh dari video di Kalimantan Barat. Kemudian video yang berikutnya, ini fokus ke Banjar. Jangan kaget nanti karena ngelihat ada bayi yang dipukung gitu ya. Budaya menidurkan anak bayi cara diayun di Kalimantan Selatan masih lestari. Ayunan secara tradisional menggunakan kain panjang. Ya tentu jangan didorong kuat-kuat kalau bayinya gitu ya, pelan-pelan saja gitu dorongnya. Iya, seperti itu gambarannya. Nah, itulah yang harapan saya mahasiswa PAUD semester 6 ini memiliki semangat yang sama untuk kita mengenalkan budaya tentang pola asuh tersebut yang masuk dalam konteks pembelajaran anak usia dini di lembaga PAUD. Jadi goalnya mata kuliahnya ke arah sana seperti itu. Nah, kemudian sekarang penugasannya adalah saya minta 3 kelompok dari sini ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Tugasnya adalah membuat kesepakatan apa yang mau direfleksikan dari masing-masing suku. Sebelah kiri di sini adalah suku Banjar, tengah ini Kutai, ini Dayak. Ya, silakan diskusikan. Jadi kira-kira apa ini yang ingin kita eksplor dalam tradisi mereka seperti itu. Baru satu orang menyampaikan pendapatnya, baru kita akhiri pertemuan kita. Kira-kira 10 menit ya. Ya. Ini Dayak, Mas Arifin Dayak, yang Mbak Lira Kutai, sebelah sini Banjar. Slide PowerPoint ya, ini adalah gambaran tentang ethnoparentingnya. Jadi apa yang mau Anda kenalkan nanti bisa fokusnya ke sini. Ya. Dari keunikan masing-masing budaya bisa mau fokusnya kemana nih? Nilai ketuhanan kah, perilaku peduli lingkungan kah, atau nilai seperti apa gitu ya. Silakan dieksplorasi. Oke, waktunya sudah habis, cukup. Santai saja. Saya minta satu orang dari kelompok mana ini yang duluan. Silakan. Raise hand. Kutai, Dayak atau Banjar? Dayak dulu, silakan. Berdiri. Ya, situ aja. Jadi yang sudah kami diskusikan dari kelompok ketiga ini, suku Dayak itu adalah di upacara adatnya sebagai bentuk syukur. Yang bisa disebut itu gawai Dayak. Masyarakat mengucapkan syukur atas hasil panen dan rezeki yang diberikan Tuhan. Nah, nilai syukur ini dapat diajarkan kepada anak berusia dini, terus remaja,
ataupun sudah masuk usia 17 ke atas. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 3. Silakan duduk. Temuan kelompok 3 membenarkan tentang pesta pora ala suku Dayak yang ada nilai perilaku peduli lingkungan sebagai bentuk rasa sikap syukur terhadap hasil panen. Karena Dayak memang dikenal sebagai etnik yang juga concern pada pelestarian alam. Seperti itu gambarannya. Kutai, ready? Silakan satu orang berdiri di tempatnya. Oke. Kayaknya semua bakal lulus tepat waktu ini. Jadi mulai dari keunikan dari permainan. Oke. Anak-anak tuh ada main enggrang sama congklak lokal. Itu buat melatih strategi sama keseimbangan juga. Kemudian ada juga permainan ada tari ya. Tari tradisional biasanya tuh pada saat acara lahiran atau ada acara apa gitu, nggak tahu ya. Nikahan misalnya. Nikahan gitu kira-kira. Kemudian untuk ada juga pamali kayak pamali gitu. Kalau di Kutai itu dia ada pamali jangan duduk depan pintu karena masalahnya rezeki itu. Iya. Kemudian jangan bicara kasar sama orang tua, itu buat jaga kesopanan. Kemudian ada juga jangan bermain dekat-dekat sama sungai gitu. Itu buat. Oke. Terima kasih kelompok Kutai, kita beri aplaus juga. Artinya secara garis besar nilai kearifan lokal Kutai ini sebenarnya belum banyak yang mengeksplorasi. Karena 4 tahun terakhir di daerah Kutai Kartanegara fokusnya adalah bahasa ibu. Karena ada mata pelajaran bahasa Kutai. Seperti itu gambarannya. Karena di konteks anak usia dini ini memang belum banyak dielaborasi. Terakhir kelompok Banjar dipersilakan satu orang. Temuan kami itu adalah tradisi Batamat Al-Quran. Jadi Oke. tradisi Batamat Al-Quran ini biasanya dilakukan kalau misalnya anak ini tuh sudah tamat Al-Quran 30 juz, itu biasanya mungkin bahasa kita sini tuh selamatan. Oke. Nah itu tuh kalau misalnya kita integrasikan ke pembelajaran di PAUD mungkin bisa kayak anak PAUDnya itu misal sudah tamat Iqro, Oke. itu bisa kita lakukan betamat Iqro kan, itu mungkin bisa membuat si anaknya itu lebih semangat belajar juga karena ada penghargaan atas pencapaian tuh, jadi lebih apa sih namanya, lebih terdorong anak itu Lebih untuk- termotivasi lagi Iya. untuk ke Al-Quran gitu ya. Oke. Baik, bagus, kita beri aplaus kelompok Banjar. Karena seperti yang saya singgung, memang budaya etnik Banjar lebih banyak internalisasi tentang agama Islamnya. Dan memang betamat tadi belum banyak dilakukan di lembaga PAUD karena fokus lembaga PAUD pengenalan huruf hijaiyah. Kecuali lembaga PAUD itu punya program tahfiz Quran. Baru mereka biasanya mengadakan ke arah sana. Oke, karena waktu sudah berakhir, kita akhiri pertemuan kita dan pertemuan perdana di kuliah dengan Pak Oji. Tapi sebelum diakhiri, izinkan Pak Oji meminta seluruh rekan-rekan ke depan tangannya dulu seperti ini. Oke, ke depan. Kemudian tepuk pundaknya di sebelah kiri. Terima kasih sudah bertahan. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai proses sertifikasi dosen tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.